Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Vera Junaidia Febrihari, Prodi Tadris Biologi dari IAIN Jember. Oke, hari ini kalian akan belajar tentang materi ekosistem. Saya akan memperlihatkan sebuah gambaran mengenai ekosistem. Apa saja yang kalian lihat dari gambar tersebut? Iya, ada capung, air, ikan, tanah, cacing, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari gambar tersebut, ada beberapa kelompok hewan di tempat tinggalnya atau habitatnya. Jadi, pada gambaran tersebut sudah ada gambaran mengenai ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ya, jadi ekosistem itu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah lainnya itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, serta dengan benda tak hidup di lingkungannya. Nah, ekosistem ini merupakan salah satu bidang yang dipelajari dalam cabang biologi, yaitu ekologi. Oke, kita lanjut ke komponen penyusun ekosistem. Suatu ekosistem ini pasti tersusun dari berbagai komponen. Ada komponen yang hidup atau komponen biotik dan komponen yang tak hidup atau komponen abiotik. Jadi, komponen biotik itu merupakan komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Nah, setiap komponen biotik ini pastinya berinteraksi dengan komponen biotik yang lainnya untuk memenuhi keperluan hidup, terutama seperti makanan dan tempat tinggal. Ada 4 jenis komponen biotik yang dibedakan dari caranya untuk memperoleh makanan atau bertahan hidup, yaitu ada produsen, komponen, dekomposer, dan detritivore. Nah, yang pertama ada produsen. Produsen disebut juga sebagai penghasil. Nah, produsen ini merupakan organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri yang disebut autotrof. Produsen ini bersintesis sendiri senyawa organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi matahari melalui proses fotosintesis. Produsen ini merupakan sumber energi yang utama bagi organisme lain. Jadi, kelangsungan hidup organisme lain ini sangat tergantung pada produsen. Nah, organisme yang tergolong produsen ini adalah organisme yang memiliki klorofil atau jenis tumbuhan hijau. Kemudian kedua ada konsumen yang disebut sebagai pemakai. Jadi konsumen ini merupakan organisme yang tidak dapat menghasilkan zat makanan sendiri. Konsumen selalu mengkonsumsi zat makanan yang diproduksi oleh organisme atau makhluk lain. Nah, sebelumnya ini adalah contoh gambar 4 jenis komponen biotik ya. Ini adalah 3 organisme yang tergolong sebagai pemakai atau konsumen itu sendiri. Sudah jelas ya? Sudah ada contohnya di gambar. Konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Oke, kita masuk ke dalam pengertiannya. Jadi, konsumen tingkat 1 itu adalah organisme yang secara langsung mengambil zat makanan dari tumbuhan hijau atau disebut sebagai herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Nah, contohnya itu seperti ulat, tikus sawah, dan belalang. Terus konsumen tingkat 2 adalah organisme yang mendapatkan makanan dengan cara memangsa herbivora atau bisa disebut sebagai karnivora atau hewan pemakan daging. Nah, contohnya itu seperti katak dan ayam.
Oke, lanjut ke konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 itu adalah organisme yang dimana ia berada di posisi teratas dalam rantai makanan. Nah, hewan ini disebut juga sebagai predator karena ia tidak mempunyai pemangsa. Nah, contohnya itu seperti harimau, buaya, dan elang. Nah, yang ketiga ada dekomposer. Dekomposer ini disebut juga sebagai pengurai. Nah, dekomposer adalah jasa teknik yang berperan untuk menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati ataupun hasil pembuangan sisa pencernaan. Dengan adanya pengurai ini, organisme-organisme yang telah mati dan membusuk akan terurai dan meresap ke dalam tanah yang akan menjadi unsur hara dan kemudian diserap oleh tumbuhan. Selain itu, aktivitas pengurai ini juga akan menghasilkan gas karbon dioksida yang akan dipakai dalam proses fotosintesis. Kemudian yang keempat ada detritivore. Detritivore ini disebut juga sebagai penghancur. Detritivore merupakan sekelompok makhluk hidup yang menghancurkan bahan-bahan organik dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati menjadi hancuran-hancuran. Nah, contoh kelompok ini antara lain seperti rayap, semut, dan kelabang. Nah, itu tadi adalah 4 penjelasan peran komponen biotik. Kita lanjut ke pengertian komponen abiotik. Nah, jadi komponen abiotik itu merupakan benda mati atau tak bernyawa yang tak lain adalah pendukung kelangsungan hidup bagi komponen biotik dalam suatu ekosistem. Komponen abiotik ini sangat berpengaruh pada jenis makhluk hidup yang dihuni pada lingkungan tersebut. Nah, contohnya itu seperti tanah, air, suhu, kelembapan, udara, cahaya matahari, pH, dan salinitas, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke tipe-tipe ekosistem. Jadi, tipe-tipe ekosistem itu dibedakan berdasarkan ruang lingkupnya seperti ekosistem darat, ekosistem air, dan ekosistem buatan. Kita masuk ke dalam pengertian ekosistem darat. Nah, jadi ekosistem darat adalah ekosistem yang ada di daratan dan ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ekosistem daratan tidak hanya satu jenis saja, melainkan banyak dan setiap jenis juga memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ekosistem darat mempunyai banyak jenis struktur vegetasi dominan dalam skala yang luas. Wilayah yang luas juga bisa mempengaruhi terciptanya perbedaan ciri khas. Nah, contoh dari ekosistem darat ini seperti gambar yang sudah tertera, seperti padang rumput, hujan tropis, gurun, dan sebagainya. Yang kedua ada ekosistem perairan. Jadi ekosistem perairan merupakan ekosistem yang lingkungannya didominasi oleh perairan. Nah, ekosistem air ini merupakan tempat tinggal makhluk yang hidup di air atau amfibi yang hidup di dua alam. Ekosistem air ini memiliki suhu yang tidak terlalu ekstrim. Mengapa? Karena hal ini dikarenakan cahaya matahari yang terbatas. Sinar matahari yang dapat menembus hingga beberapa meter ke dalam air tidak dapat menembus ke hingga dasar perairan. Dengan begitu, sinar akan lebih sedikit dan terbatas, hingga perubahan suhu di dalam air tidak akan begitu terasa atau tidak ekstrim. Oke, ekosistem perairan dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan air laut. Contohnya seperti gambar yang sudah di slide. Untuk makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem air seperti plankton,
nekton, neutos, bentos, dan perifiton. Nah, plankton ini merupakan terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Jadi organisme plankton ini dapat bergerak dan berpindah secara pasif. Mengapa? Karena mengikuti arusnya air. Nah, contohnya ini seperti protozoa ataupun ganggang uniseluler. Kemudian yang kedua ada nekton. Nekton ini organisme yang bergerak aktif atau berenang. Nah, misalnya seperti contohnya ikan dan katak. Nah, kemudian yang ketiga ada neuton. Neuton ini merupakan organisme yang mengapung di permukaan air. Nah, contohnya seperti enceng gondok, serangga air, ganggang, dan teratai. Kemudian yang keempat ada bentos. Bentos ini merupakan organisme yang berada di dasar perairan. Contohnya seperti cacing, udang, dan kepiting. Yang terakhir ada perifiton. Perifiton ini adalah organisme yang melekat pada organisme lain. Contohnya seperti siput, ganggang juga bisa. Yang terakhir ada ekosistem buatan. Jadi ekosistem buatan ini merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Definisi ekosistem buatan juga mencakup ekosistem yang terbentuk karena aktivitas atau usaha manusia dalam pengelolaan ataupun untuk mengadakan perubahan terhadap lahan. Nah, contohnya itu seperti yang sudah ada di gambar, seperti sawah, kebun, hutan industri, waduk, bendungan, dan lain-lain. Jadi, pada suatu ekosistem tersebut dapat kita lihat interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Contohnya seperti ikan yang habitatnya di air, cacing yang habitatnya di bawah tanah, dan burung yang terbang di udara. Maka dapat disimpulkan bahwa komponen biotik dan komponen abiotik saling bergantung satu dengan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar dengan materi yang sama, yaitu ekosistem, tentang pola-pola interaksi, aliran energi, dan daur biogeokimia. Jadi untuk pembelajaran kali ini sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu lagi pekan depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woke up in your new apartment in your twin-sized bed. Coffee started, don't remember much. All I know is that you talk too much. Time to go. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-dum, ba-da-ba-bum, ba-ba-dum. You've got those big blue eyes, drive me crazy, make me fantasize about you, baby. And you smell so sweet, like fresh picked daisies. Call me Dahmer, 'cause your heart's so tasty. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-dum, ba-da-ba-bum, ba-ba-dum. And I watched you break like glass you shattered. Said it's my mistake, I make things harder. So I tried my best to shut my mouth, but all the thoughts I hid dug their way out. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-dum, ba-da-ba-bum, ba-ba-dum. Say
trust me, I said it's fine.